Halo lur, kembali lagi dengan saya di channel terbaru Iki Video nih. Kamu tahu Hrithik Roshan? Ya, film kali ini dia sebagai Rohan Bhatnagar, seorang tunanetra yang mempunyai kekasih Supriya yang diperankan oleh Yaumi Gautam, yang sama-sama tunanetra. Dalam film ini Rohan akan memperlihatkan bagaimana caranya sang tunanetra balas dendam karena mencari keadilan untuk kematian istrinya yang sama-sama tunanetra. Langsung saja ini ceritanya. Monggo. Rohan keluar rumah dan menemui Su di restoran karena mereka dijodohkan Nyonya Rani Mukherjee. Dan juga Rohan berharap bahwa lamaran Rohan bisa diterima Su. Sebelum pulang, Rohan mengajak Su untuk bertemu lagi besok. Akhirnya Rohan menemui Su di tempat kelas tari ia mengajar. Su pun kaget dan terkejut senang. Ternyata Rohan ingin mengajak Su menari hanya dengan ukuran lantai dansa. Rohan bisa menari. Ya begitulah. Aku gak ngerti gitarin opo. Setelah menari, Su diajak Rohan ke tempat pasar. Rohan ingin membelikan Su sepatu yang bisa bunyi tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Ya kita siopo. Nah, pas waktu Rohan mau ngajak Su makan, ternyata di keramaian pasar Su terlepas dari Rohan. Rohan meminta mic di acara pasar untuk memanggil Su dan akhirnya si Su ketemu. Kok si Su? Dan kini Su percaya pada Rohan. Rohan ajak Su ke rumah apartemen Rohan yang masih dibangun dan akhirnya mereka menikah. Saat Rohan pulang dari restoran dengan Su, mereka diganggu dengan Amit dan Wasim. Akhirnya Amit melarikan diri karena Su berteriak minta tolong kepada warga. Saat Rahul bekerja, Amit dan Wasim semakin menjadi dan berani masuk rumah Su yang saat itu dia sendirian di rumah. Dan mereka melecehkan Su atau Saat Rohan pulang, betapa sedihnya Rohan jika istrinya sudah dicicipi sama Amit dan Wasim. Akhirnya Su dan Rahul lapor polisi karena kurangnya bukti. Para polisi tidak menghiraukan. Setelah itu polisi mengajak Su dan Rohan tes medis. Alih-alih mengajak Su dan Rohan tes medis, polisi telah menjebak mereka. Dan Rohan dan Su diasingkan di sebuah gudang dan besoknya Rohan dan Su dilempar di laut. Dan bukti-bukti pun sudah tak ada lagi karena sudah 30 jam mereka baru melapor. Setelah mereka tidak dapat keadilan dari pihak berwajib, mereka pulang dan Su semakin trauma. Dan saat Rohan pulang kerja, Rohan kaget saat mengetahui istrinya sudah gantung diri. Kakaknya Amit berkunjung ke rumah Rohan untuk mengucapkan turut berduka cita dan Rohan semakin hancur dan terpuruk. Karena Rohan setelah melaporkan kasus itu kepada polisi, Inspektur Chaubey ternyata menutup kasus itu. Rohan akhirnya balas dendam untuk membalaskan kematian Su. Kalian tahu, balas dendam seorang tunanetra yang menuntut sebuah keadilan dan juga diabaikan. Ya beginilah jadinya. Balas dendam pun dimulai oleh Rohan dengan cara
Karena Rohan adalah seorang dubbing suara di studio film yang berbakat, dia mulai merekam semua suara-suara musuhnya hanya untuk bisa ditiru dan ditelepon. Rohan ke telepon umum untuk telepon inspektur dan mendubbing sebagai kakaknya Amit untuk menahan Wasim agar tidak menempel ke Amit lagi. Karena itu Rohan mendubbing suara Amit untuk telepon ke ayahnya Wasim agar ayah dan Amit terjadi keributan, dan akhirnya Amit menusuk ayahnya Wasim hingga ayahnya Wasim terluka parah. Karena ayahnya Wasim sudah terluka, Rohan pun semakin menjadi. Rohan kemudian mendubbing suara Amit untuk menelpon Wasim dan mengajak bertemu di bar. Dan setelah itu dengan kecerdikan Rohan membantai habis Wasim. Meskipun buta, dia menyerang Wasim dengan cara mematikan lampu dan mendengar langkah kaki yang lantainya sudah dikasih keripik biar saat berjalan suaranya bisa kriuk kriuk kriuk. Dan sapu tangan Amit ditaruh di jasad Wasim agar kelihatan yang membunuh itu Amit. Inspektur Chobe menyelidiki ke rumah Rohan untuk memastikan jika pelakunya adalah Rohan. Rohan mendubbing suara Inspektur Laone untuk menelepon Amit dan meminta bertemu di gudang tempat Rohan dan Su yang dulu dikurung. Dan setelah itu Rohan pun menghabisi Amit dengan cara mengikatnya dan menyiram minyak tanah dan menaruh lilin di pintu gudang. Dan menelepon kakaknya Amit agar meminta tolong, dan saat pintu dibuka lilinnya jatuh dan meledakkan gudang dan akhirnya Amit tewas. Inspektur Chobe datang ke rumah Rohan untuk menginterogasi Rohan karena sudah dicurigai atas pembunuhan Amit. Inspektur Chobe memeriksa semua berkas Rohan panggilan telepon saat 24 jam di telepon umum. Inspektur Chobe masih waspada dan mengintai Rohan selama 24 jam, dan karena sudah aman, inspektur datang ke Selar, yaitu kakaknya Amit, dan menawarkan jika pembunuh adiknya sudah ditangkap. Inspektur Chobe meminta imbalan dan hasilnya besok. Dan endingnya itu di sini saat Rohan keluar dari rumah, dia meminta bantuan Parsi dan tukang asap. Dan karena kelalaian Inspektur Laone, Rohan berhasil keluar rumah dan dia menelepon Selar untuk ketemu di apartemennya. Dan pertama dia membunuh temannya Selar, menjebak dan jatuh di lubang lift. Dan yang kedua, saat Rohan ditodongkan pistol oleh Selar dan menghajar Rohan, Rohan pun merebut pistol dan Rohan menjatuhkan Selar dari gedung apartemen. Dan akhirnya Selar pun tewas. Dan Inspektur Chobe masih belum punya saksi dan bukti untuk menahan Rohan. Karena saksi yang dibutuhkan oleh Inspektur Chobe di telepon umum ialah sama-sama tidak bisa melihat seperti Rohan. Dan film ini pun tamat. Terima kasih telah menonton alur cerita film ini.
Jangan lupa dukung channel ini agar bisa menjadi tontonan lebih bermanfaat bagi kalian dengan cara klik tombol subscribe, like, share ya. Nantikan alur cerita film selanjutnya di channel Iki Video nih. Bye bye.